Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman HMJP, ketemu lagi sama kita, Melia dan Roni. Di sini kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan. Tentu saja hari ini kita akan mengadakan podcast bersama dua narasumber hebat tentunya. Roni, sebelum kita perkenalkan narasumber kita ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu langsung aja. Saya Felianisa Pratama dari Divisi Kaderisasi Sumber Daya Mahasiswa dan rekan saya ada Roni. Halo Roni. Hai, dan saya Roni Iskandar dari Divisi Akademik dan Pendidikan. Betul sekali. Kali ini kita akan melaksanakan podcast yang bertemakan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia pada sektor ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Betul banget Roni. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga nih buat kedua narasumber kita yang luar biasa telah menyempatkan waktunya untuk diskusi bersama kami. Kenalin dong Ron, ada siapa aja sih? Untuk narasumbernya ada dua orang. Yang pertama ada Dr. Anes Bapak Ade Komaludin sebagai dosen dari jurusan Ekonomi Pembangunan yang mengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Dan siapa satu lagi, Pel? Dan satu lagi tentunya nggak kalah menarik, ada Ibu Fatima Zahra Nasution, SIMA, dan beliau adalah seorang dosen mata kuliah Ekonomi Pertanian tentunya. Dan pas banget, kali ini kita akan membahas mengenai ketahanan pangan dan juga ketenagakerjaan sebagai sektor yang tersentuh dari dampak pandemi COVID-19. Langsung aja, Ron, mangga. Nah, sebenarnya apa sih COVID-19 itu? COVID-19 pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia jenis baru yang disebut dengan coronavirus disease 2019 atau biasa yang disebut dengan COVID-19, di mana awal dari COVID-19 ini bermuncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, di negara Cina. Dengan begitu, virus ini sangatlah menyebar begitu hebat, bisa menyebar ke beberapa negara di luar Cina. Salah satunya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Di mana dari dampak dari COVID-19 ini sangat berpengaruh pada struktur perekonomian di Indonesia. Salah satunya yaitu berpengaruh terhadap sektor ketenagakerjaan dan sektor ketahanan pangan. Di mana di sini juga dalam mengantisipasi menyebarnya wabah virus COVID-19 ini, pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan. Nah, di sini itu kan ada beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu menerapkan lockdown atau PSBB. Nah, selain PSBB dan lockdown juga dilaksanakan yaitu bekerja di rumah atau juga belajar dari rumah. Yang pertama kita akan masuk ke sektor ketenagakerjaan. Di sini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih dampak dari COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Mungkin di sini saya ingin menanyakan kepada narasumber yang pertama, kepada Bapak Ade, dipersilakan. Ya, yang pertama terkait COVID-19, dampaknya terhadap ketenagakerjaan, sungguh memang ini kasat mata ya, kelihatan sekali oleh kita. Jadi di mana-mana dampaknya bisa dirasakan untuk seluruh sektor perekonomian ya, tidak terkecuali. Apakah itu sektor jasa ataupun kegiatan-kegiatan produksi yang bersifat fisik ya, semuanya terkena. Kecuali ya, yang tingkat frekuensi pekerjaannya masih begitu tinggi adalah sektor kesehatan itu sendiri. Nah, karena memang jantungnya di situ. Jadi kalau sektor kesehatan malah jadi over capacity, malah over pekerjaan. Tetapi memang
yang mengerjakannya atau yang melayani terbatas. Jadi memang di situ persoalannya. Sementara sektor-sektor yang lain terjadi PHK, pengurangan pekerjaan, bahkan pekerjaan nyaris tidak ada, sementara di sektor kesehatan dalam hal ini layanan-layanan yang memberikan layanan untuk penyembuhan dampak dari COVID-19, mereka sibuknya luar biasa. Bahkan yang dikhawatirkan bisa digambarkan dengan sebuah kurva ya, kalau di ekonomi mungkin pusing lagi ya. Maaf. Ada kurva yang bentuknya kayak distribusi normal gitu ya. Ada kurva yang bentuknya kayak distribusi normal. Katakanlah itu COVID-19-nya begitu tinggi puncaknya, sementara layanan kesehatannya hanya mampu memberikan layanan kira-kira ya mungkin setengahnya. Jadi kesibukan beralih semuanya ke sektor kesehatan. Sementara sektor-sektor yang lainnya terjadi PHK besar-besaran. Ya mungkin sektor yang relatif juga tidak banyak mengurangi tenaga kerja adalah sektor pemerintah dalam hal ini PNS atau BUMN, ya mungkin mereka tidak melakukan PHK. Saya kira sektor-sektor yang lain nyaris semuanya kena dampak dari COVID-19 ini. Saya kira begitu kalau dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa banyak sekali mungkin ya tenaga kerja kita kali ini banyak yang dirumahkan ataupun juga banyak yang di PHK akibat adanya PSBB atau ya Pak. Nah, dengan PSBB ini tentu saja mungkin pekerja-pekerja seperti pekerja di pemerintahan itu kan memiliki gaji bulanan ya Pak. Nah, bagaimana dengan buruh nih Pak yang biasanya mereka hanya mendapatkan gaji per hari? Nah, itu bagaimana Pak? Ya, memang persoalannya justru untuk sektor-sektor katakanlah tadi pegawai pemerintah atau BUMN atau misalnya banyak juga swasta katakanlah misalnya perguruan tinggi swasta ini mereka masih tetap mempekerjakan karyawannya, dosennya. Tapi sektor-sektor lain ya yang kegiatannya bergantung kepada kegiatan produksi, ini kena dampak. Apalagi setelah dikenakan PSBB. Jadi mereka terpukul sekali. Kita sering melihat tayangan-tayangan di media yang memang pilihan yang sangat berat ya. Yang di rumah mungkin mereka tidak bisa makan, terus juga berusaha ada larangan PSBB. Sehingga saya kira solusinya pemerintah ini harus segera ya, harus secepatnya memberikan bantuan ya dengan cara mengucurkan mencairkan dana-dana yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah. Hanya memang persoalannya secara teknis itu tidak sederhana ya untuk mendistribusikan bantuan sosial ini. Selalu ada problem di lapangan ini. Kadang yang seharusnya menerima, kadang tidak menerima, yang seharusnya tidak boleh menerima malah menerima. Itu persoalan-persoalan teknis kadang terjadi di lapangan. Jadi kuncinya memang pemerintah harus segera memberikan berbagai skema bantuan sosial, dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita sebagai warga yang mungkin di antara warga masyarakat juga ada yang tidak sepenuhnya kena dampak dan mereka masih memiliki kemampuan, ya mereka juga harus melihat kiri kanan, mereka harus memiliki rasa empati kepada saudaranya yang kena dampak. Nah, itu salah satu solusi juga. Jadi tidak terlalu mengandalkan dari pemerintah, kita secara sosial, secara empati juga kita harus banyak berbuat, menolong, membantu orang lain yang memang kena dampak dari COVID-19 ini. Saya kira begitu.
Baik Pak, mungkin selanjutnya tadi kan salah satunya dari Bapak kan pemerintah harus melaksanakan kebijakan-kebijakan. Mungkin salah satu yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu kartu prakerja mungkin ya Pak, sekarang lagi marak-maraknya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kartu prakerja ini, apakah Pak sesuai dengan kondisi saat ini atau misalkan gimana Pak menurut Bapak? Ya, kartu prakerja ini kan salah satu bagian dari skim yang dilakukan oleh pemerintah dari berbagai skim yang lainnya kan, ada PHK, ada bansos, ada dana desa dan seterusnya. Itu kan ada skim-skim itu. Nah, salah satunya adalah kartu prakerja. Kartu prakerja ini kan jumlahnya, katakanlah kita lihat data yang kita bisa lihat ada 5,6 juta itu seperti saudara sampaikan. Tapi ya kita lihat di satu sisi kita punya data lain, itu tingkat pengangguran terbuka ya, TPT, tingkat pengangguran terbuka atau open unemployment. Kita belajar itu ya di ekonomi SDM. Pengangguran terbukanya itu lebih tinggi. Kita punya data angkanya 5,96 juta itu TPT, tingkat pengangguran terbuka 5%-an lebih ya. Itu tingkat pengangguran terbuka yang sudah ada 5,96. Ya, sementara tadi kartu prakerja 5,6. Ditambah ya pengangguran baru. Pengangguran baru itu mencapai lebih dari 1 juta. Bayangkan, jadi kartu prakerja cuma 5,6, sementara misalnya yang harus dilayani tingkat pengangguran terbuka jumlahnya 5,96 ditambah 1 juta, 6 juta lebih. Jadi sebetulnya dari hitung-hitungan saja, ya sebetulnya kartu prakerja ini belum bisa mengcover seluruh persoalan yang terjadi akibat dampak COVID-19. Ya, jadi persoalannya memang pengangguran terbuka yang sudah ada sejak lama ditambah dengan pengangguran yang baru. Ya, pengangguran yang baru mungkin sebetulnya lebih dari 1 juta. Ya, jadi jumlahnya tidak imbang antara kartu prakerja dengan tingkat pengangguran yang harus diselesaikan, yang harus dieradikasi ya, harus dihilangkan. Jadi kartu prakerja pun masih belum cukup saya kira. Saya kira begitu pandangan dari saya. Baik, Bapak, mungkin dilihat dari tadi ya banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah PSBB ataupun kebijakan lain. Tetapi kita ketika melihat si virus atau pandemi ini selesai, berakhir ya Pak, misalnya sudah tidak ada lagi gitu di dunia ini, bahkan khususnya di Indonesia nih Pak, sudah tidak ada lagi kasus pandemi COVID-19, itu menurut Bapak sebaiknya langkah awal apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian? Ini kalau udah selesai ya, kalau udah beres. Yang pertama, kalau udah selesai ya, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan lupa bahwa ini adalah sebuah ujian ya. Sebuah ujian sebetulnya kalau bagi orang Islam ini ya, bukan sebuah siksaan, bukan sebuah musibah. Jadi ini sebuah ujian untuk menaikkan kelas. Sehingga di akhir ujian ini ketika kita sudah lulus ya, yang pertama kita bersyukur. Itu secara religi ya. Nah, secara ekonomi memang banyak hal yang harus dilakukan. Ya, yang pertama adalah pemerintah memang harus melakukan refocusing dari anggaran ya. Jadi anggaran yang mungkin selama ini telah dialokasikan, dialokir, katakanlah misalnya untuk berbagai kegiatan yang tidak langsung menyentuh hajat hidup orang banyak atau tidak langsung menyentuh life saving pada masyarakat, mungkin anggaran seperti itu harus segera dialihkan. Sebagai contoh misalnya ada yang mengkritik, mungkin sekarang sudah tidak relevan lagi kalau memaksakan ibu kota dipindahkan dalam kondisi sekarang ini. Mungkin dananya lebih baik
digunakan untuk mengatasi pasca pandemi corona ini. Artinya dana itu akan lebih bermanfaat, akan lebih, bukan berarti ibu kota tidak bermanfaat, tapi mungkin skala prioritasnya tidak ke situ. Jadi kita melakukan refocusing anggaran, realokasi anggaran, dihitung lagi, dikalkulasi lagi, mana yang betul-betul membutuhkan penanganan segera, mana yang mungkin masih bisa ditunda. Nah, tidak kalah pentingnya juga, ya karena anggaran ini adalah kebijakan atau hak budgeter dari Dewan, ya, dari DPR, juga ini perlu kesepakatan dari DPR, kesepakatan politik bahwa mereka juga harus memberikan sebuah persetujuan atau harus memiliki pandangan yang sama bahwa penanganan COVID-19 ini atau pasca ini ceritanya kalau sudah selesai, ya, jadi pasca pandemi corona ini memang harus diatasi, diselesaikan dengan berbagai katakanlah ya kebijakan. Nah, karena Dewan memiliki hak budget, jadi Dewan juga harus memberikan persetujuan ketika anggaran ini dilakukan realokasi. Ya, katakanlah ya tadi. Jadi sektor-sektor yang kemarin misalnya kena dampak yang sangat parah, nah pemerintah harus memberikan berbagai stimulan, berbagai stimulus. Katakanlah pemerintah memberikan stimulus fiskal, stimulus moneter, sehingga mereka bisa bangkit lagi. Ya, katakanlah misalnya stimulus moneter misalnya, dengan memberikan misalnya kredit yang sangat ringan, misalnya berilah pengusaha-pengusaha yang kena dampak itu dengan tingkat bunga yang sangat rendah atau boleh jadi misalnya dinolkan. Atau misalnya stimulus fiskal, katakanlah mereka tidak harus dulu membayar berbagai kewajiban, masyarakat juga demikian. Nah, itu kayaknya akan bisa memberikan dorongan dan modal awal untuk bisa bangkitnya kembali perekonomian kita. Ya, mungkin banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini penyakit dari sebuah bangsa, ya termasuk Indonesia dan mungkin negara-negara berkembang yang lainnya, ini penyakit budaya korupsi ya. Nah, ini sangat terlalu kalau ketika misalnya pemerintah sedang melakukan kegiatan katakanlah pemulihan ekonomi, sedang melakukan misalnya distribusi alokasi anggaran kepada masyarakat yang berada di lapisan bawah, terus misalnya terjadi hal-hal penyimpangan. Nah, ini sangat menyakitkan sekali dan sangat menyedihkan sekali. Dan itu kadang peluangnya ada, selalu ada. Kita melihat bagaimana kasus misalnya kejadian yang di Aceh, terus di Banten, terus di Pangandaran juga. Ya, setelah pasca tsunami masih tetap aja terjadi penyimpangan. Ini mungkin yang harus dikendalikan oleh pemerintah. Kira begitu. Ya. Setelah tadi kita membahas sektor ketenagakerjaan, tentu saja kita akan membahas tentang topik yang kedua yang sangat penting sekali tentunya, yaitu sektor ketahanan pangan, yang mana mungkin masyarakat atau seluruh manusia dunia ini membutuhkan sekali yang namanya pasokan pangan ya. Nah, apalagi sekarang dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19, tentu saja sektor pangan ini adalah sektor yang amat tersentuh dampaknya oleh pandemi COVID-19. Mungkin kita akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu mengenai ketahanan pangan ini, yang mana ini merupakan keresahan juga dari masyarakat. Menurut perspektif Ibu sendiri, bagaimana sih ketahanan pangan di Indonesia melihat sekarang adanya dampak COVID-19 ini, dan bagaimana ketersediaan pangannya sekarang? Melihat banyak sekali masyarakat yang mungkin banyak terhambat atau banyak kekurangan pasokan terhadap pangan. Mangga Ibu. Iya, jadi pertama sekali kita harus jelaskan dulu ya, ketahanan pangan atau yang biasa disebut dengan food security itu
adalah satu kondisi terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai ke tingkat perseorangan atau individual untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan. Nah, maknanya adalah kalau kita berkata tentang ketahanan pangan berarti kita berbicara tentang ketersediaan pertama sekali. Jadi harus tersedia pangan yang cukup baik jumlah, kuantitasnya maupun mutunya, kualitasnya. Kemudian makanan itu harus aman, kemudian dia banyak, beragam, bergizi, merata, kemudian dapat terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan serta budaya masyarakat di Indonesia. Jadi ada beberapa karakteristik dari ketahanan pangan itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita melihat ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah berkewajibannya untuk mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan konsumsi pangan bagi masyarakat. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Jadi saya rasa untuk ketahanan pangan Indonesia itu sudah diatur oleh pemerintah dan menjadi program-program utama dalam setiap pemerintahan dan tentunya sedang diupayakan oleh pemerintah. Termasuk dalam kondisi saat ini di mana terjadi pandemi COVID-19 ini, tentunya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Begitu, Velia. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Kita sekarang melihat situasi kita sedang PSBB ya Bu ya, tentu saja banyak sekali yang dirumahkan. Ibu sendiri bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai produktivitas pangan? Melihat sekarang lagi PSBB ya Bu ya, mungkin banyak sekali yang terhambat gitu. Dan bagaimana juga pendistribusiannya kepada masyarakat akibat situasi ini? Ya, jadi dalam keadaan pandemik yang sekarang ini, Kementerian Pertanian itu menjamin bahwa produksi tetap dilakukan. Jadi pada saat sekarang itu dari kemarin Maret, April, Mei ini adalah masa panen raya di Indonesia untuk berbagai komoditas seperti padi, kemudian jagung, kemudian bawang-bawangan itu sedang panen di Indonesia. Jadi keadaan aktivitas produksi pertanian itu masih tetap berlangsung dan di beberapa daerah pemerintah memberikan subsidi dan motivasi kepada petani untuk tetap melakukan kegiatan produksinya dalam bidang pertanian karena untuk tetap menjaga pasokan pangan yang ada di Indonesia gitu dengan mematuhi protokol keamanan tentunya gitu. Dan untuk jalur distribusi beberapa laporan dari Kementan dan Bahan Pangan Nasional itu menyatakan bahwa telah dibentuk Satgas untuk distribusi pangan dari petani ke konsumen gitu. Jadi dipastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan distribusi. Walaupun ada beberapa masalah, misalnya yang biasa jumlah kendaraan yang membawa hasil tani dari daerah ke kota begitu berkurang jumlahnya sekarang. Namun sedang diupayakan untuk memberikan insentif-insentif kepada driver atau supir agar mau membawa bahan pangan yang hasil panen tersebut ke kota, seperti itu. Ya, tadi kan disebutkan oleh Ibu bahwa untuk bulan-bulan ini tuh sedang melaksanakan panen raya. Ya. Apakah dengan adanya panen raya ini bisa memenuhi pasokan pangan yang diminta oleh masyarakat, Bu? Jadi bisa di pasokan tersebut bisa untuk memenuhi beberapa bulan ke depan kira-kira, Bu? Iya, jadi kita melihat data ya, jadi berdasarkan laporan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional, stok persediaan bahan pangan pokok ya terhitung cukup hingga Agustus bahkan akhir 2020 dengan mengandalkan stok yang ada dan hasil panen yang akan diperoleh gitu ya. Jadi
hal ini dikarenakan produksi masih tetap dilakukan di dalam negeri gitu. Namun ada beberapa komoditas tertentu yang bergantung pada impor karena tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Misalnya komoditas bawang putih. Jadi itu kita tidak bisa memproduksi bawang putih di Indonesia karena tumbuhnya tidak di kawasan tropis ya, tapi di kawasan subtropis, sehingga bawang putih masih tetap harus diimpor dari luar negeri. Nah, karena kemarin itu terjadi kenaikan harga bawang putih, namun pemerintah langsung melakukan tindakan percepatan impor bawang putih agar supply yang ada di dalam negeri stabil kembali dan harganya kembali normal gitu. Kemudian ada komoditas gula yang harus diimpor itu karena imbas dari tahun 2019 kemarin yang ada kemarau panjang sehingga produksi gula dalam negeri menurun dan kita harus mengimpor gula. Nah, dalam kondisi seperti ini kan ketika pelabuhan misalnya terus transportasi terbatas, maka itu supply chain-nya itu tadi agak terhambat gitu. Namun pemerintah dalam hal ini tetap melakukan upaya-upaya agar ketersediaan bahan pangan itu tetap terpenuhi gitu. Jadi sampai ke 2020 itu masih tercukupi. Namun kan dalam sepanjang ini setelah panen ini kan petani-petani juga tetap dimotivasi untuk terus melakukan produksi sehingga kita harapkan untuk tahun-tahun ke depan stok persediaan bahan pangan kita tetap memadai begitu. Jadi kegiatan impor tetap dilaksanakan ya Bu ya? Iya, iya. Karena untuk ada menjaga agar harga tidak melonjak ya Bu ya? Iya, jadi impor itu pertama dilakukan karena ada demand ya di dalam negeri gitu ya. Dan untuk menjaga supply-nya tetap ada, memenuhi demand tadi, maka kita tetap harus melakukan impor gitu. Efeknya ya nantinya ke harga. Iya. Ya, dan selanjutnya Ibu kan sekarang itu lagi bulan puasa ya, sebentar lagi dan akan Lebaran Bu. Nah, bagaimana pandangan Ibu? Biasanya kan untuk sektor pangan ini apabila mendekati masa Lebaran harganya itu akan naik ya Bu. Nah, untuk pendidikan ini menurut pandangan Ibu bagaimana untuk harga ini? Saya optimis bahwa kenaikan harga bahan pangan tidak akan terlalu melonjak karena hal itu disebabkan oleh pertama tradisi Lebaran kali ini akan berbeda dari tradisi Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tidak akan ada Lebaran yang kayak seperti dulu ya, kayak open house, menerima tamu atau berkunjung dan lain sebagainya. Jadi aktivitas seperti itu akan dibatasi sehingga konsumsi masyarakat akan berkurang dari biasanya seperti itu. Jadi dari sisi pengeluaran masyarakat akan berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu, karena kita sekarang Lebarannya di rumah aja kan gitu ya, dan kita nggak datang ke tempat lain, tidak open house dan lain sebagainya. Jadi dari sisi pengeluaran konsumsi pasti akan ada perubahan jumlah konsumsinya gitu ya, sehingga kalau misalnya demand-nya tidak terlalu tinggi maka itu tidak akan menjadi trigger kenaikan harga gitu. Yang kedua adalah income. Ya, ini faktor yang sangat penting. Pada lebaran-lebaran sebelumnya kita memiliki tunjangan hari raya, ada THR gitu ya. Hampir setiap orang mendapatkan THR katakanlah. Sehingga adanya tambahan income pada saat itu menyebabkan kenaikan konsumsi. Nah, pada saat sekarang ketika banyak perusahaan-perusahaan, instansi-instansi yang kegiatannya mengalami kelesuan, sehingga THR ini hampir-hampir tidak akan terbayar. Bahkan kalaupun terbayar mungkin di beberapa sektor dicicil pembayarannya, sehingga hal ini mempengaruhi income real masyarakat. Jadi karena tidak ada kenaikan income seperti tahun-tahun sebelumnya, maka dorongan untuk mengkonsumsi itu pun akan terbatas, sehingga menurut saya kalau kita prediksi dari kalkulasi tersebut tidak akan terjadi kenaikan harga yang signifikan pada Lebaran tahun ini.
gitu. Sama seperti yang sudah ditanyakan tadi pada sektor ketenaga kerjaan, bahwasannya ketika nanti pandemi COVID-19 ini berakhir, sudah tidak ada lagi, menurut Ibu sendiri bagaimana sih strategi atau apa yang harus dilakukan langkah awal oleh pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan juga kestabilan harga pangan di Indonesia? Saya rasa apa ya? Ini harusnya menjadi momen kita belajar bahwa apa yang selama ini kita lakukan banyak yang dalam tanda kutip sia-sia gitu ya, dan kita banyak melakukan tabzir dan tasyrif gitu, jadi banyak mubazir dan banyak berlebih-lebihan ternyata selama ini. Buktinya selama kita berada di rumah 2 bulan terakhir ini, konsumsi itu ternyata bisa kita batasi seperti itu. Nah, berkaitan dengan pangan, sebenarnya kita harusnya bisa melakukan beberapa reformasi pengeluaran konsumsi pangan. Jadi kita bisa mengidentifikasi komoditas-komoditas apa yang selama ini terjadi kebocoran pengeluaran yang kita lakukan. Jadi banyak yang bisa kita revisi pengeluaran konsumsi kita gitu. Kemudian kalau saya boleh mengusulkan, kita harusnya untuk menghadapi ketahanan pangan kita harus melakukan diversifikasi pangan. Jadi tidak berpaku pada beras sebagai bahan makanan pokok gitu ya. Jadi slogan atau ungkapan yang menyatakan belum makan kalau belum makan nasi itu seharusnya bisa diubah perlahan-lahan melalui aktivitas-aktivitas kita. Kita bisa mengganti bahan makanan pokok yang beras tadi gitu ya, nasi, ke bahan makanan pokok yang lain, misalnya jagung, singkong gitu, atau ubi gitu ya, sumber karbohidrat lainnya, agar tidak terjadi pelonjakan permintaan terhadap beras. Karena memang urusan ketahanan pangan di Indonesia itu jadi hanya sebatas terjangkaunya harga beras bagi masyarakat di Indonesia gitu. Jadi bahan pokok yang diukurnya itu kebanyakannya beras gitu. Padahal kita punya sumber karbohidrat lain di Indonesia. Kita punya keanekaragaman tanaman di Indonesia yang bisa kita jadikan alternatif atau substitusi bahan pokok gitu. Dan pengalaman saya pribadi, saya sudah mengganti bahan pokok yang saya makan, nasi, selama 2 tahun terakhir saya sudah nggak makan nasi lagi, kecuali pada beberapa hal momen-momen tertentu misalnya. Tapi secara rutin sehari-hari saya sudah tidak makan nasi lagi selama 2 tahun terakhir, dan itu membuktikan bahwa kita bisa hidup tanpa makan nasi. Nah, bayangkan kalau misalnya banyak orang yang melakukan aktivitas ini, maka impor beras kita itu sebenarnya bisa kita tekan gitu. Jadi kan kita mengimpor beras itu sangat banyak ya, apalagi tahun 2018 kemarin kita impor sangat banyak. Jadi kalau kita bisa melakukan diversifikasi makanan pokok kita dari satu keluarga lain, setiap keluarga melakukan hal yang sama, tidak menghilangkan tapi mengurangi misalnya, sehingga demand terhadap beras itu bisa turun perlahan dan harganya bisa stabil, dan kita bisa mengurangi impor dan ketergantungan beras dari negara-negara lain. Karena Indonesia ini sangat kaya dengan bahan pangan, kita bisa cari gitu alternatif substitusi makanan yang lain gitu. Kemudian gini, tadi kan katanya ini kita selama ini udah dirumahkan gitu ya, di rumah aja. Terus nanti kalau misalnya COVID ini sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang harusnya kita bisa menjaga, ini bukti proses pembelajaran kita ya, Velia. Velia jajannya berkurang ya selama ini ya? Berkurang, Bu. Uang jajannya pun berkurang. Berkurang. Tapi masih bisa hidup dan sehat ya? Alhamdulillah. Nah, berarti ada banyak pos-pos jajan yang selama ini bocor ya kan? Nah, saya harap
tindakan yang harus kita lakukan setelah COVID ini berakhir adalah kita harus bisa tetap menjaga pola konsumsi kita stabil dan terukur gitu. Jadi 2 bulan kita berlatih. Nah, setelah ini harusnya kita bisa mengukur dan menahan pola konsumsi kita dengan lebih bijaksana seperti itu. Saya rasa begitu. Ya. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu habis makan bubur tuh masih belum makan nasi ya Bu ya? Salahnya karena ini kalau menurut saya itu adalah stigma atau mindset yang ditanamkan gitu ya. Kemudian kalau dikatakan nggak kenyang, kenyang itu bukan di perut, jadi kenyang itu di pikiran kita gitu. Bahkan dalam Islam Rasulullah pun berkata kita harus berhenti makan sebelum kenyang loh. Jadi bukan kenyang perutnya, jadi kita tuh kenyang pikirannya gitu. Jadi dalam adab makan pun ini masuk ke ekonomi syariah ya, Velia. Jadi dalam adab makan pun kita harus memulai makanan itu dengan bismillah, melihatnya dan menghadapinya. Jadi kebanyakan nih anak-anak sekarang tuh makan sambil nonton TV. Jadi dia masukin makanan nggak lihat apa yang dimakannya, makan sambil megang handphone. Jadi dia masukin makanan tanpa melihat dan merasakan proses makanan itu. Jadi dia lihat handphone, dia sambil baca, dia sambil nonton TV, sambil bicara dan lain sebagainya, sehingga proses makan itu tidak dinikmati gitu. Nah, harusnya dalam adab makan kita menikmati, bahkan minum pun kita harus melihat apa yang kita minum gitu. Meneguknya 3 kali baca bismillah dan lain sebagainya gitu. Jadi seharusnya tidak menjadi hal yang kita justifikasi ya, bahwa belum makan nasi berarti belum makan gitu. Udah makan bubur ayam pun masih harus makan nasi. Udah makan mie pun masih harus makan nasi. Udah makan kue 3-4 potong masih harus makan nasi gitu. Padahal karbohidratnya sudah terpenuhi. Yang ada nantinya pasti akan terjadi penumpukan dan kelebihan karbohidrat atau kalori di dalam tubuh kita. Ujung-ujungnya kan pasti ketidakseimbangan kesehatan kan gitu. Gitu kan. Sebenarnya bisa dirubah dari mindset sih. Dari diri kita sendiri. Jadi emangnya kalau nggak makan nasi kenyang? Kenyang kalau Anda berpikir Anda kenyang, gitu. Betul. Iya, jadi kenyang itu bukan di perut sekali lagi, tapi kenyang itu ada di pikiran kita. Betul sekali. Iya. Ya betul sekali Ibu. Saya juga sekarang makan nasi sambil nonton drakor Bu. Nah itu, jadi kamu nggak menikmati masuknya makanan itu kan, gitu. Betul sekali. Ya. Di sini ada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Ade. Aduh, maaf ya. Bapak, masih ada Bapak? Masih hadir? Ya, Ada. Oke. Kenapa? Saya juga mau bertanya nih ke Bapak, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai ketahanan pangan dan juga ketersediaannya di Indonesia, mengingat sekarang lagi ada pandemi COVID-19. Bagaimana Pak pandangan Bapak? Ya, tadi kan sebetulnya udah dibahas sama Ibu ya. Iya. Jadi intinya kan sebetulnya ada keseimbangan antara permintaan penawaran. Memang sekarang kelihatannya dari sisi permintaan demand-nya relatif kecil karena faktor pemicunya relatif berkurang. Mungkin orang pekerjaannya banyak yang hilang sehingga pendapatannya juga jadi berkurang, terus THR juga sebagian tidak mendapatkan, sehingga faktor pemicu untuk meningkatkan daya beli ini berkurang. Jadi ada kemungkinan ya tidak akan terjadi kekurangan stok ya, apalagi walaupun dalam kondisi sekarang PSBB kan untuk distribusi makanan itu tidak kena PSBB. Distribusi makanan, pelayanan kesehatan itu kan tidak di lockdown. Ya kebayang tuh kalau misalnya semuanya di lockdown, makanan di lockdown, ya kita mau makan apa? Jadi untuk hal ini tetap ketersediaan pangan ini dijaga gitu ya, supaya tidak terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Karena resikonya kalau terjadi ketidakseimbangan, lebih besar permintaan, ini akan melonjak, mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. Ya, saya kira begitu. Gitu ya Pak ya.
Paling satu pertanyaan lagi ya Pak dari saya untuk Pak sama Ibu Fatimah. Ya. Satu pertanyaan terakhir yaitu efektifkah diberlakukannya PSBB menurut pandangan Bapak dan Ibu? Silahkan, mau siapa dulu? Ya, tingkat efektivitas sebetulnya banyak faktornya. Yang pertama dari masyarakat itu sendiri. Jadi selama masyarakatnya belum sadar, apalagi tidak sadar, apalagi ada yang kadang arogan gitu ya, arogan dengan berdasarkan kepada agama misalnya. Ya, karena ini adalah misalnya penyakit datangnya juga dari Tuhan. Yang penting kita serahkan saja pada Tuhan gitu ya. Jadi seolah tidak menghiraukan apa himbauan dari pemerintah, tidak menghiraukan aturan. Nah ini juga nggak boleh. Jadi selama masyarakatnya seperti itu, sikapnya seperti itu, ini efektivitas PSBB nggak akan efektif. Terus juga yang kedua, faktor dari ketegasan pemerintah itu sendiri yang mengeluarkan aturan gitu ya. Jadi kadang masyarakatnya perilakunya seperti itu, sikapnya seperti itu, ditambah lagi misalnya pemerintahnya atau aparatnya juga tidak serius atau kurang serius, atau misalnya sudah merasa capek, merasa bosan, masyarakat nggak bisa dihimbau, nggak bisa diajak untuk mentaati berbagai aturan, ya mungkin PSBB itu nggak akan efektif. Jadi efektivitasnya tergantung dari masyarakatnya, ya pemerintahnya itu sendiri, terus juga sikap mungkin dari para pelayan medis atau tenaga-tenaga medis. Ya ini kebayang kalau tenaga medisnya juga sudah merasa capek gitu ya, udah merasa bosan, capek, tidak dihargai, ya udah ini kacau semua. Masyarakatnya tidak menghargai, aparatnya juga sudah bosan, tenaga medisnya sudah tidak mampu atau tidak mau melayani karena mungkin capek. Nah, akhirnya kayak kasus mungkin Italia ya. Saya dengar Italia itu untuk penyelesaian kesehatannya udah dipilih-pilih. Jadi yang diperkirakan masih punya peluang hidup dilayani. Kalau yang sudah relatif mungkin tidak bisa diselamatkan, ya udah dibiarkan. Nah, kita nggak boleh sampai seperti itu ya, naudzubillah min dzalik. Kalau kasusnya seperti itu, makanya saya berharap pesan ini semua masyarakat taat ya, kalau suruh tinggal di rumah ya di rumah gitu ya. Ujian juga kan online bisa, kuliah online bisa, ternyata bahkan lebih banyak hikmahnya tadi kata Ibu Fatimah, uang jajan bisa berkurang, konsumsi bisa berkurang, daya tekan terhadap inflasi juga berkurang. Saya kira banyak berkahnya. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, saya kira keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan terlimpah kepada kita kalau kita semuanya taat, kita semuanya bersabar dan mengikuti petunjuk apa yang disarankan oleh pemerintah. Saya kira begitu. Bagaimana tanggapan dari Ibu? Ya, kalau menurut saya, sebagaimana yang dijelaskan Pak Ade tadi, saya setuju bahwa PSBB itu akan efektif jika dilakukan oleh berbagai pihak, ya. Jadi emang harus ada kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi kalau pemerintahnya saja, masyarakatnya juga nggak mau nurut, agak susah gitu ya. Kemudian dalam PSBB ini kita harus melakukan sistem pengaturan petugas secara shift gitu. Harus ada beberapa shift petugas yang ditempatkan di posko-posko PSBB agar tadi yang kata Pak Ade itu biar jangan ada kelelahan dan kebosanan petugas yang menerapkan aturan ini. Jadi harus dilakukan pengelompokan petugas secara shift. Jadi biar bergantian dan tidak jenuh gitu. Kemudian masyarakat juga harusnya bisa memahami bahwa PSBB ini bukanlah hukuman, bukanlah siksaan dari pemerintah misalnya, tapi adalah merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID ini, begitu ya. Semua orang merasakan ketidaknyamanan akibat PSBB ini tentu saja ya. Jadi kita yang di rumah merasa bosan gitu kan.
merasa capek, merasa seperti terpenjara, tapi mereka-mereka yang bertugas di bidang kesehatan sebenarnya juga mereka lelah gitu karena sudah terlalu banyak pasien yang harus dilayani dan sarana prasarana kesehatannya sangat terbatas seperti itu. Jadi saya harap sih kesadaran masyarakat dan kita semua untuk sama-sama patuh. Mudah-mudahan dengan PSBB ini tidak terlalu lama lagi COVID-19 ini bisa ditanggulangi seperti itu. Ya. Ya. Oke, paling untuk Ibu sama Bapak nih, karena kita khususnya dari ekonomi pembangunan ya Bu ya, Bapak dan Ibu juga selaku dosen ekonomi pembangunan, mau minta pesannya Bu, Pak, untuk seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan. Pesannya untuk kami semua selama melaksanakan seluruh kegiatan di rumah aja, itu enggak Pak? Ya, kita bagian dari masyarakat secara keseluruhan, jadi kita bisa berpartisipasi untuk sedikit memberikan kontribusi terhadap penanganan COVID Corona ini. Ya, misalnya kita kan berada di lingkungan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, apalah yang bisa kita lakukan sekecil apapun. Ya, misalnya kita dengan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk saling empati, kata saya tadi, untuk saling memberikan rasa empati kepada masyarakat yang lainnya. Ya, mungkin kita punya sedikit, ya tidak banyak yang kita miliki, tapi berbagi itu kan intinya bukan persoalan sedikit banyak, tapi persoalan keikhlasan kita. Ya, sedikit dari sedikit kalau dihitung persentase kan sama aja banyak dari banyak. Jadi kita bisa berbuat sekecil apapun, menghimbau masyarakat, memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan rasa empati kepada masyarakat yang lain, sehingga semuanya masyarakat bergerak ya sama-sama untuk mengatasi persoalan yang memang ini pandemik di seluruh dunia. Yang keduanya memang kita masih sebagai mahasiswa tetap ya kita harus belajar dengan baik. Masa depan Anda masih jauh ya. Anda mungkin ya sepertiganya dari usia saya, jadi peluang untuk bisa mengabdi masih panjang. Saya kira ini jangan disia-siakan. Ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik sekali sehingga bisa diterapkan pada masa depan yang memang ini adalah bagian dari kehidupan Anda yang nanti akan dijalani pada masa-masa yang akan datang. Saya kira begitu ya, tetap bersabar, mudah-mudahan kita sehat semua ya dan bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira begitu. Ya, amin. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu, bagaimana tanggapannya nih Bu, pesannya untuk kita-kita mahasiswa ekonomi pembangunan khususnya? Oke, kalau dari saya, selain berbagi tadi, Anda bisa sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan kecil, share ilmu anak-anak yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, idenya adalah misalnya Anda membuat soal-soal untuk anak PAUD atau anak SD, kemudian menggambar dan lain sebagainya, siapkan misalnya di kertas-kertas misalnya, terus Anda sebarkan ke rumah-rumah yang memiliki di lingkungan sekitar Anda yang memiliki anak-anak kecil, sehingga mereka mempunyai kegiatan untuk belajar di rumah. Nanti sorenya Anda kutip gitu, Anda kumpulin gitu kan, dengan menggunakan SOP yang benar ya, misalnya pakai masker dan lain sebagainya, Anda ambil di sekitar rumah Anda, kemudian Anda periksa, kemudian dibuat poinnya, nanti hasil pembelajarannya bisa Anda kembalikan lagi ke orang tua anak-anak tersebut. Jadi kita punya kontribusi untuk menjaga tingkat kreativitas anak-anak di rumah, adik-adik kita gitu ya, karena ini adalah bagian dari pembangunan sumber daya manusianya. Jadi kalau misalnya anak-anak usia sekolah atau yang prasekolah itu di rumah saja tanpa ada kegiatan yang positif, kan sayang waktu yang terbuang gitu. Jadi Anda bisa masuk dari aspek itu gitu. Jadi Anda bisa menjadi kakak asuh atau guru kecil-kecilan gitu untuk anak-anak yang ada di lingkungan rumah atau tempat tinggal Anda gitu. Kemudian tentu saja yang di rumah tetap pasti Anda punya waktu yang banyak untuk belajar
gitu ya. Seluruh materi mata kuliah yang ada harusnya Anda punya waktu yang banyak untuk membaca. Jadi kalau misalnya pas kita kuliah secara seperti biasa, Anda harus menghabiskan waktu misalnya setengah jam dari rumah ke kampus, pulang balik 1 jam. Berarti kan ada 1 jam waktu yang harusnya Anda bisa gunakan untuk membaca beberapa bab buku, misalnya seperti itu. Jadi, iya kan, kalau misalnya dalam waktu kuliah kan alasannya nggak ada waktu Bu, habis buat ini, habis buat organisasi dan lain sebagainya. Sekarang kan waktu untuk di rumah itu lebih banyak. Jadi Anda harusnya bisa menggunakannya untuk belajar. Banyak e-book yang bisa Anda download, ratusan e-book, ribuan bahkan di internet ya, bisa Anda download yang terkait dengan mata kuliah yang sedang Anda pelajari. Kemudian di samping itu Anda bisa meningkatkan volume ibadah di rumah masing-masing gitu. Jadi yang biasanya nggak punya waktu untuk ngaji, harusnya bisa. Yang waktu biasanya sholatnya cuman sewajib-wajibnya aja karena mepet nih mau masuk kelas, mepet nih harus ada rapat di BEM dan lain sebagainya. Sekarang mah bisa qobliyah dan ba'diyahnya misalnya seperti itu. Gitu, Fel. Ya, baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita, Bapak Ade dan juga Ibu Fatima telah menyempatkan waktunya untuk diskusi dengan kami perwakilan dari HMJP. Tentunya ketika kita membicarakan mengenai beberapa sektor yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 itu nggak ada hentinya sampai mungkin nanti kita harus menyaksikan berhentinya si COVID ini di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu, sangat bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan, dan jangan lupa juga untuk seluruh teman-teman online, khususnya teman-teman dari ekonomi pembangunan. Kalau kalian mau nanya mengenai seputar COVID-19 ataupun apa yang kita bahas di video ini, silahkan kalian komen aja di bawah. Boleh ditanyakan, nanti kita akan sampaikan kepada kedua narasumber kita. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Karena channel ini akan memberikan banyak sekali. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, selamat menunggu buka puasa dan semangat terus untuk puasanya, semoga menjalankan ibadah sampai nanti. Oke. Yeah. Terima kasih, selamat sore untuk semuanya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.